Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Wa khairal hadiyi hadiyu Muhammad ibn Abdullah. Wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitabah Asy-Syekhil Imamil Muhaddis Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dzil karamah. Nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah. Wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, para mahasiswi yang berbahagia, kita pada kesempatan hari ini akan masuk pada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya, dengan tajuk Al-Halalu Bayyin wal Haramu Bayyin, ya. Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis diriwayatkan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, menceritakan ia bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan di antara yang halal dan yang haram itu umurun mushtabihatun. Ada beberapa masalah yang masih samar. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Yang tidak diketahui, ya, hal-hal yang belum jelas itu, yang mustabihat itu tadi, dari kalangan manusia. Jadi Nabi sendiri sudah mengklaim bahwa tidak banyak orang-orang yang mengerti tentang amrun mustabihat ini tadi. Famanittaqis subhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang memelihara diri dengan hal-hal yang subhat, maka sesungguhnya dia sudah membebaskan dirinya, agamanya. Wa irdihi, dan kehormatannya. Ya. Jadi orang yang menjaga diri, artinya tidak memakan hal-hal yang subhat, tidak meminum, tidak menggunakan hal-hal yang subhat, sesungguhnya dia sudah memerdekakan, ya, agamanya. Artinya agamanya sudah terbebas dari hal-hal yang semacam itu. Bagus. Ya. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Dan barang siapa yang jatuh pada hal-hal yang subhat, artinya semua hal subhat itu dimakan, diminum dan dimanfaatkan, pasti dia akan jatuh pada hal-hal yang diharam. Bisa jadi bukan semua, ya, tetapi bisa jadi sebagian, separoh, atau salah satu dari yang subhat itu adalah hal yang diharamkan. Ya, jadi walaupun dia itu bukan haram secara langsung, tetapi kalau semuanya dipergunakan, dimanfaatkan, bisa jadi dia akan jatuh pada hal-hal yang diharamkan.
Qarra'i yar'a haulal hima yusiku ayyaqa'a fih. Seperti seorang pengembala kambing yang menggembala ya di pinggir jurang. Maka sangat memungkinkan dia akan terjatuh. Jatuh tidak, memungkinkan jatuh, tapi belum tentu jatuh. Ya, cuma betapa bisa dibayangkan orang yang menggembala kambing di pinggir jurang bisa jadi orangnya yang jatuh atau kambingnya yang jatuh, atau dua-duanya yang jatuh, atau dua-duanya tidak terjatuh. Jadi kondisi yang sangat digambarkan begitu sangat luar biasa untuk bisa memahami hal-hal yang syubhat ini tadi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ya, ketahuilah maka sesungguhnya setiap raja itu punya perlindungan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwa perlindungan dari Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan. Jadi orang ketika dia memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi kalau seseorang itu memelihara dirinya, maka sesungguhnya dia sama saja mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam setiap jasad, setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Iza sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila bagus, ya, segumpal daging itu bagus, maka akan bagus keseluruhan tubuhnya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila rusak tidak bagus, ya, segumpal daging itu, maka rusak pula keseluruhannya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah yang dimaksud segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ya, jamaah sekalian, adik-adik mahasiswi yang kami hormati, ada beberapa hal yang menarik di sini, ya, yang mesti kita jelaskan, bahwa betapapun kita mengerti tentang yang halal dan yang haram, ya, tetapi ada menariknya kita mengikuti pendapat, ya, yang ditulis oleh ulama bahwa al-halal huwa kullu syai'in la yu'aqibhu alaihi bisti'malih. Yang dimaksud dengan haram itu setiap apa saja yang tidak membawa akibat dosa atau diberi dosa bagi orang yang mempergunakannya. Ya, jadi apabila dimakan, diminum, dimanfaatkan tidak ada akibat, ya, tidak ada ancaman terhadap penggunaannya, maka itu disebut halal. Jadi kebalikannya, setiap sesuatu yu'aqibuhu alaihi bisti'malih, ya, akan disiksa nanti orang yang mempergunakannya, memanfaatkannya, maka itu yang dimaksud dengan yang haram. Nah, ini kalau kita lihat ada hadis-hadis yang lain, ukurannya al-halal bayyin wal haram bayyin fada' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, ya, maka tinggalkan sesuatu yang ragu. Jadi ada alat bantu hadis ini hasan riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa yang namanya yang haram itu ketika dimakan, ketika diminum, ketika dimanfaatkan itu ada sesuatu, ada indikator di dalam tubuh menunjukkan bahwa tidak senang, tidak menyenangkan, ya, tidak memberikan kebahagiaan secara, ya, menyeluruh, ya, dalam tidak sama ketika dia memakan sesuatu yang tidak punya efek, yang tidak ada akibatnya. Nah, oleh karena itu setiap sesuatu yang meragukan itu dakma ya ribuk, tinggalkan sesuatu yang kau ragukan. Karena dalam hati tadi kalau digambarkan ada segumpal daging, ini juga bisa menjadi alat bantu. Bahkan kalau ulama-ulama sufi mengatakan hati manusia yang memelihara diri dari hal-hal yang haram, hal-hal yang subhat,
hal-hal yang tidak dibenarkan itu, dia akan bisa menjadi tolok ukur. Karena setiap sesuatu itu ya dia bisa menjadi ukuran untuk menentukan dimakan atau tidak dimakan, diminum atau tidak diminum, dipergunakan atau tidak dipergunakan. Jadi sesuai dengan apa yang digariskan di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan fastafti qalbak, mintalah fatwa ya kepada hatimu, walau aftal ulama, meskipun ulama sudah menetapkan fatwa. Jadi betapa hati itu dia akan jujur, dia akan lurus, ya memberikan penilaian ya dan tidak ya terhadap fatwa yang diberikan, ya maupun terhadap ya apa yang ada di sekitarnya itu tadi. Dia akan memberikan koleksi. Kemudian ada lagi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim yang dalam kedudukannya sahih dikatakan di dalam hadis tersebut al-halal ma ahallallahu fi kitabih. Setiap yang halal itu apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran. Wal haram ma harramallahu fi kitabih. Dan yang haram itu apa yang diharamkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, nanti tentunya ini akan diperluas ya, diinterpretasikan oleh Nabi, diterjemahkan ya, sehingga banyak sekali ya pengharaman-pengharaman yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjutannya wa masakata anhu fahuwa mimman ufi anhu. Dan setiap sesuatu yang tidak disebutkan, jadi ada hal-hal yang tidak disebutkan keharamannya, ya, fahuwa mimma ufi anhu, maka itu termasuk yang dimaaf, sesuatu yang diperbolehkan. Ya, jadi ada hal-hal yang tidak dijelaskan. Jadi wa masakata anhu fahuwa mimma ufiya anhu. Setiap sesuatu yang tidak ditegaskan di dalam Al-Quran, maka termasuk itu yang diperbolehkan, dimaaf untuk diberikan ya, diberikan rukhsah kepada orang untuk memanfaatkannya. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, itulah hadis yang ke-6 yang bisa kita ambil pelajaran di dalam ini. Nah, kemudian timbul pertanyaan, syubhat, ya, syubhat itu sesuatu yang tidak secara tegas-tegas, masa kata yang Allah tidak tegaskan secara langsung, tidak disebutkan haram, tidak disebutkan halal, digantung itu. Nah, Imam Taqiyuddin mengatakan ulama berbeda pendapat tentang syubhat ini. Kata syubhat yang di dalam hadis ini, ya, apakah dia pada kriteria yang haram atau pada kriteria yang halal? Nah, Imam At-Taqiyuddin membagi menjadi 3 bagian. Beliau mengatakan di dalam kitabnya itu tadi, hiya haramun liqaulihi istabra'a lidinihi wa irdihi. Kelompok pertama mengatakan yang syubhat itu adalah haram hukumnya. Ya, jadi kelompok pertama mengatakan setiap yang syubhat dikelompokkan yang haram dengan dalil ya bahwa orang yang meninggalkan syubhat dikatakan istabra'a lidinihi wa irdihi. Orang itu membebaskan agamanya dan kehormatan dirinya. Nah, dari kalimat itu maka syubhat itu haram. Artinya orang yang makan itu berarti dia tidak memerdekakan agamanya dan kehormatannya. Itu kelompok yang pertama. Ya. Wal akharuna hiya halal. Kelompok yang kedua mengatakan halal. Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis karra'i yar'a haulal hima. Dalilnya redaksi yang mengatakan seperti orang yang menggembala, seorang penggembala kambing menggembala kambingnya di pinggir jurang. Di pinggir jurang itu tidak jatuh. Ya, tidak jatuh, tidak ada kepastian dia jatuh. Kalau dia tidak jatuh itu berarti bahwa dia hukumnya halal. Hanya tipis ya untuk bisa mempertahankan diri ya, tetapi dia tidak bisa dikelompokkan menjadi sesuatu yang haram. Nah, jadi dari kata yang pertama, dari kalimat istabra'a lidinihi, orang mengatakan itu hukumnya haram, yang syubhat. Kelompok yang kedua mengatakan dari kalimat karra'i yar'a haulal hima, itu dikelompokkan hukumnya ya halal.
Kemudian ada kelompok yang ketiga yang mengatakan wa qalat ta'ifatun ukhra al-mustabihat al-madhkuratu fi hadzal hadis la naqulu innaha halalun wala innaha haramun. Bahwa yang dimaksud dengan syubhat yang disebutkan di dalam hadis ini, kita jangan menetapkan itu sesuatu yang halal atau menyatakan itu yang haram. Enggak boleh menetapkan keduanya itu tadi. Ya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ja'alaha bainal halal al-bayyin wal haramu al-bayyin fayambaghi an natawaqqafa anha. Ya, maka sesungguhnya hendaknya seyogyanya kita bertawakuf. Ya, tidak mengambil sikap untuk menjadi kelompok yang pertama yang mengharamkan atau menghalalkan. Wa hadza min babil wara'i aidan. Dan kelompok ini juga termasuk orang yang wara'. Jadi ada kelompok yang ketiga, ya, tidak berpendapat sama sekali. Jadi dibiarkan saja. Kalau orang yang ingin bagus, maka sesungguhnya dia tidak menggunakannya, tidak memakannya, tidak minum, tidak memanfaatkannya. Tetapi dia tidak menghukumkan itu haram. Ini dikelompokkan dalam pengertian wara. Ya, wara oleh para ulama-ulama dikatakan tarku syubhat khaufan an wuqu'il muharramat. Wara itu takut ya meninggalkan yang syubhat karena takut khawatir jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Jadi bukan secara langsung ya menyatakan keharamannya, tetapi dia orang yang berjaga-jaga untuk tidak melakukannya agar tidak seperti itu tadi. Nah, dalam hal yang semacam ini juga Imam Taqiyuddin mengatakan ya bahwa wa yahtamilu amrayn jami'an wala dilalata ala hadima fal ahsanu atanazzuh. Ketika sesuatu dua masalah itu mabaina di antara kedua hal ya jelasnya belum, halalnya belum, maka sesungguhnya tidak ada dalil untuk menyatakan mana yang lebih dominan atau lebih untuk bisa dijadikan pedoman. Fal ahsanu atanazzuh. Maka sesungguhnya yang paling bagus memelihara diri, menghindarkan diri, kata beliau. Ya, kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tamrati saqitati hina wajadaha fi baitih. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati satu butir kurma di dalam rumahnya, ada sebutir kurma di dalam rumahnya yang jatuh gitu. Haina wajadaha fi baiti, ketika dia mendapati di dalam rumah. Artinya pada saat itu kurmanya Nabi tidak mengetahui apakah yang jatuh ini kurma zakat atau kurma dari istrinya, kurma dirinya yang terlepas dari tangan gitu. Sehingga Nabi mengatakan laula anni akhsha an takuna minas sadaqah la akaltuha. Kalau saja aku tidak takut bahwa ini adalah sedekah, yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Kalau saja aku tidak takut bahwa ini adalah sedekah, pastilah aku sudah memakannya. Subhanallah, ini sifat wara' yang sangat luar biasa, kehati-hatian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika dia mendapati buah kurma, padahal di dalam rumah. Nah, seperti kita ini, para asatidz, ya, mungkin para kiai, para mubalik, ya, mungkin ada yang di kampungnya, di masyarakatnya, banyak orang yang memberikan zakat, ya. Tetapi bukan cuma sekedar dia memang menerima zakat, ya, tetapi dia lebih berperan sebagai amil. Artinya yang nanti akan didistribusikan kepada orang lain. Nah, itu bisa jadi ya hal kasus yang terjadi pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada diri kita yang semacam itu. Walaupun tidak juga ya satu butir beras ya kemudian dimakannya ini memang tidak memungkinkan karena kita makannya nasi bukan makan beras. Tetapi sebuah keprihatinan yang luar biasa sampai yang jelas-jelas di dalam rumah itu ya tidak dimakannya.
Kemudian yang perlu saya tegaskan ini mungkin bagi jamaah majelis taklim para asatidz sudah bisa memahami, tetapi bagi adik-adik mahasiswa bisa jadi yang semester awal ini banyak yang belum paham. Kenapa Nabi tidak mau makan sesuatu yang dari sodakoh? Ya, sodakoh yang di sini yang dimaksud adalah zakat. Ya, kenapa Nabi tidak mau makan zakat? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang periwayatannya banyak sekali, memang menegaskan Nabi bagi keluarganya tidak halal, haram bagi Nabi dan keluarganya memakan zakat. Nah, di dalam hadis itu kalau tidak salah, ketika dikumpulkan mungkin barangkali Baitul Mal belum berkembang seperti maksimal, ada orang-orang yang membayar zakat kurma itu sehingga dikumpulkan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barangkali itu kurma yang belum didistribusikan. Nah, bisa jadi sangat memungkinkan bahwa cucu beliau yang masih kecil itu, masih balita itu, mengambil, dilihat itu kurma, dilihat itu makanan, kemudian dimakannya. Apa yang terjadi? Maka salah seorang di antara Hasan dan Husain yang mengambilnya itu tadi didudukkan, kemudian mulutnya dibuka, kemudian dikorek dengan menggunakan telunjuk, dikeluarkan kurma yang sudah ada di dalam mulutnya itu. Seraya Nabi mengatakan kih, haza ausakhun nas, jijik. Ini adalah kotoran manusia. La yasluhu li Muhammadin wa ali Muhammad. Tidak seyogianya, tidak sepatutnya dimakan oleh Muhammad dan keturunannya Muhammad. Jadi Nabi haram. Nah, kita nih di Indonesia yang banyak para habaib, jangan memberikan zakat kepada mereka. Dan mereka juga sudah tahu tidak akan menerima dalam arti zakat. Nah, biarlah mereka membayar zakat di antara mereka, dan kita jangan memberikan dari jalur zakat. Tetapi kalau kita ingin memberikan, banyak infak, jalur sedekah, hibah, hadiah dan lain sebagainya yang bisa kita berikan kepada para habaib, atau para syarifah. Nah, jadi itu mengapa hadis ini mengatakan laula anni akhsha an takuna minas shadaqah la akaltuha. Kalau saja aku tidak takut bahwa kurma, satu butir kurma ini adalah zakat, pastilah aku sudah memakannya. Nah, jadi tidak boleh. Tetapi bagi kita, boleh memakannya. Dan ini juga sebuah atensi sebenarnya bagi kita. Orang-orang yang nakal, di kalangan orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat secara benar, karena memang orang Islam berbeda dengan orang non-Muslim, dan ini menjadi sebuah pembicaraan yang belum tuntas. Orang-orang non-Muslim itu, mereka wajib membayar pajak. Mereka wajib membayar pajak, Nah, sementara pengusaha Muslim itu wajib membayar pajak dan dia wajib membayar zakat. Ada kewajiban. Jadi ada dua beban. Nah, hal ini sebenarnya satu tantangan, tetapi pada sisi yang sama sebenarnya keberuntungan. Karena harta itu semakin banyak dikeluarkan, itu semakin bagus. Ada orang yang mestinya membayar zakat itu 100 juta. Karena 100 juta itu besar. Maka bisa jadi dia mengeluarkannya itu 50 juta. 50 juta dia keluarkannya. Dan ini pun untuk memberikan image kepada masyarakat bahwa dia sudah membayar zakat. Nah, 50 juta itu dia tidak keluarkan, kelihatannya sederhana dan sudah selesai. Tetapi sesungguhnya banyak sekali kasus-kasus menunjukkan bahwa 50 juta itu tetap dikeluarkan. Dia tetap mengeluarkannya, cuma dia keluarkannya di rumah sakit. Dia keluarkannya itu di kepolisian atau di tempat-tempat lain yang menyebabkan dia banyak mengeluarkan uang. Nah, oleh karena itu ketika Nabi sudah menegaskan bahwa itu ausakhun nas, kotoran, yang mesti dibersihkan, bersihnya itu dengan
membayar zakat, maka siogyanya jangan kita makan. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, khuz min amwalihim tutahhiratan wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka itu, ya, sodakotan, ai zakatan, sebagai sesuatu yang wajib dikeluarkan. Ya, tutahhiruhum, ya, untuk mensucikan, wa tuzakkihim, dan membersihkan dengan sebab dia mengeluarkan zakat itu. Jadi kalau harta yang kita punya kita tidak keluarkan, itu berarti yang bersih kita makan, yang kotor pun kita makan. Ya. Nah, itulah sekitar tentang pembahasan, ya, dari hadis kita nomor 6 ini, ya, tentang hal yang dimaksud dengan syubhat itu tadi. Sedikit kita membicarakan tentang, ya, mudghah. Hati ini, ya, betapa hati itu bisa menjadi, ya, kalau saja tidak berlebihan, bahwa sesungguhnya hati yang terpelihara itu bisa dijadikan mediasi yang bisa berkomunikasi, di mana seseorang itu bisa mengukur baik dan tidak baik. Ya, apabila, ya, sesuatu itu sudah memang hati itu sudah terpelihara baik. Nah, tidak sedikit juga bahwa sebenarnya kaitannya dengan Ramadan ini, kalau kita lihat ada beberapa amalan-amalan di dalam Islam itu, apabila dilakukannya itu, ya, kafaratuz dzunub, ya, menjadi penghapus dosa. Seperti orang yang melakukan ibadah haji, ya, orang yang melakukan umroh, itu penghapus dosa. Bahkan balasannya itu laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali sorga. Ketika dijelaskan balasannya sorga itu maknanya dosanya sudah diampunkan. Orang yang berwudu, sejumlah air yang jatuh di mukanya dari anggota tubuhnya, maka menetes segala kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Ketika dia sholat, ketika ruku, ketika sujud, itu pun berjatuhan. Semua, ya, gerakan-gerakan di dalam sholat itu, ya, menyebabkan dosa itu terhapus. Nah, yang membedakan puasa dengan ibadah-ibadah yang lain, bahwa ibadah-ibadah di dalam Islam itu menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Jadi artinya menghapuskan dosa, catatan-catatan dosa itu dihapus di tip X. Habis semua. Tetapi ketika itu dihapuskan, ada yang tidak terhapus. Dan ini konteks pembahasan kita tentang, ya, qalbun ini, tentang hati. Di dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan, ya, bahwa ketika seseorang melakukan sebuah dosa, ya, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka dituliskan satu titik hitam di dalam hatinya. Ya. Tetapi ketika dia bersihkan, ketika bertobat dan sudah dibersihkan hatinya, sukilat, dia mengkilap lagi, ya, menjadi jernih lagi. Nah, tidak ada hadis yang secara langsung menjelaskan tentang penghapusan dosa dengan penghilangan dari dosa, nuktatun sauda fi qalbi, titik hitam yang di dalam hati itu. Yang digambarkan oleh Nabi, semakin banyak dilakukan, semakin banyak titik hitam, yang sangat memungkinkan hati itu hitam semua, kelam. Kalau tidak dibersihkan. Walaupun sebenarnya dosanya sudah terampuni. Jadi dosanya sudah terampuni, tetapi, ya, nukta saudanya masih belum hilang. Nah, ulama-ulama sufi mengatakan yang bisa menghapuskan ini adalah puasa. Jadi amalan-amalan lain itu menghapuskan dosa, ibadah puasa itu menghilangkan nukta sauda fi qalbi, ya, menghilangkan titik hitam di dalam hati. Nah, itu mengapa mereka menjaga potensi Ramadan ini, ya, dengan 3 hari di dalam 1 bulan itu melakukan puasa. Ada satu penjelasan di kalangan, ya, ahli kesehatan bahwa 3 hari di dalam puasa di dalam 1 bulan 3 hari
itu sangat membantu imunitas tubuh. Terlebih ketika dia melakukan di dalam 1 bulan itu berturut-turut. Yang digambarkan itu Yaumil Bid, ya. 13, 14, 15 setiap bulan. Ya, ketika itu dia lakukan, ternyata kajian secara ilmu kesehatan ini, orang ini imunitas tubuhnya itu lebih bagus. Ya, dibandingkan dengan orang yang memisah-misah 3 hari dalam sebulan, apalagi terbanding dengan yang tidak puasa. Bagaimana dengan orang yang lebih bagus lagi, puasanya Senin Kamis, Senin Kamis. Karena di dalam 1 bulan itu jumlahnya jadi lebih besar. Ya, lebih banyak. Bagaimana dengan orang yang melakukannya sudah meningkatkannya lagi menjadi 2 hari sekali. Ya, puasa Nabi Daud. Ya, secara otomatis maka imunitas tubuhnya semakin bagus. Nah, kalau berbicara tentang kondisi virus sekarang ini, maka salah satu yang seyogianya, yang semestinya kita lakukan adalah puasa 3 hari di dalam 1 bulan itu bagian yang memelihara imunitas tubuh. Itu kajian ya dalam ilmu kesehatan yang para pemirsa, ya adik-adik bisa mempelajarinya, bisa melihatnya pada kajian tentang hal itu. Nah, kembali lagi kepada nuktatun sauda, ya, ada nuktah sauda, ada titik hitam itu. Nah, dia membersihkannya dengan berpuasa. Ya, digambarkan itu kalau orang sedang mencuci kemudian memeras pakaiannya itu, ketika diperas itu, begitulah pola yang dilakukan dengan puasa. Jadi terasa sekali ya himpitan, desakan dan paksaan ya agar supaya kotoran itu jatuh dari ya pakaian yang sedang dicucinya itu tadi. Ini salah satu ya maziyah, salah satu faedah yang ada di dalam ibadah puasa, sehingga ketika nanti di bulan Syawal dia berminta maaf kepada sahabatnya, keluarganya, ya handai tolannya, wajar kalau dia dikatakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah dalam kajian yang etimologi. Ya, maka wajar karena pada saat dia sudah memelihara dosa-dosa ya, kepada orang lain, dia sucikan, dia bersihkan, maka insya Allah tubuhnya sudah dalam keadaan suci, bersih. Subhanallah, walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, satu hadis yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan satu hadis ini tetapi bisa bermanfaat buat kita ya, dan bisa kita memahami, dan ini juga bisa kita jadikan sebuah hadis untuk ya jadi dasar ya para asatiz, ustadz-ustadz muda, dijadikan satu kajian ya ketika akan berkhutbah di Idul Fitri besok, bahwa keistimewaannya luar biasa, berbicara tentang imunitas tubuh yang sangat luar biasa ya, bahwa Ramadan adalah sesuatu yang bagus apabila kita melakukannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya, buat para jamaah ya, adik-adik mahasiswa, dan untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.